Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semangat beribadah bagi kita semuanya dimanapun saudara mendengarkan khotbah ini pagi hari ini. Kita bersyukur saudara oleh kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati persekutuan dengan firman Tuhan di minggu kita hari ini. Bagi saudara yang beribadah di rumah, Tuhan kiranya melawas saudara dan memberkati persekutuan rumah tangga saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini, kita terlebih dahulu mempersiapkan hati, berdoa, memohon kekuatan dan tuntunan Tuhan. Kita berdoa saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis, yaitu tanggal 15 Agustus 2021. Puji Tuhan, bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Indonesia, yang tinggal 2 hari lagi kita akan merayakannya. Dan hari ini mari kita mempersiapkan hati untuk bisa menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan dalam minggu kita hari ini, yaitu yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 saudara, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saudara bisa membaca dan saya akan membacakannya untuk kita saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan khotbah kita dalam minggu hari ini. Tuhan kiranya membuka hati kita untuk memahami kebenaran ini, sehingga oleh kebenaran ini kita sungguh-sungguh boleh semakin diperlengkapi untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah beroleh kemerdekaan oleh Kristus saudara. Topik atau tema minggu kita dan khotbah kita hari ini adalah Allah yang memerdekakan. Debatadona paeluahon, itu dalam bahasa Bataknya saudara. Tema ini mengandung makna yang sangat berharga bagi kita semua, terutama ketika dihubungkan dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, yang tahun ini adalah tahun yang ke-76, yang 2 hari lagi kita akan merayakannya. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita sering mendengar bahwa merebut kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Dibutuhkan pengorbanan jiwa, raga, tenaga, pikiran, dan semua hal yang bisa kita korbankan demi untuk menggapai kemerdekaan itu, termasuk untuk melepaskan kita dari tangan atau belenggu penjajah yang menjajah kita sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi harus kita sadari juga bahwa ternyata saudara,
mempertahankan kemerdekaan itu ternyata jauh lebih sulit lagi. Karena apa, saudara? Karena ada begitu banyak hal yang selalu berusaha merebut kemerdekaan kita dari diri kita sendiri. Ada begitu banyak tantangan yang berusaha menggeser keberadaan kita orang yang merdeka ini, supaya kita ditarik lagi kepada perhambaan, penjajahan seperti yang diinginkan oleh mereka sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Dikisahkan, saudara, bahwa pada suatu hari ada seorang gadis keturunan campuran negro kulit putih yang sedang dijual di pasar budak, saudara, di pelelangan budak. Gadis ini adalah seorang gadis yang cantik, perawakannya tinggi, ramping. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan gadis ini sangatlah ketat. Ada begitu banyak orang yang menawarkan harga lelang yang begitu tinggi, demi untuk memperebutkan gadis ini. Ada banyak orang yang menginginkan gadis ini. Semua orang berusaha menawar dengan kemampuannya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai pada akhirnya hanya ada 2 orang yang bisa bertahan di puncak penawaran tertinggi itu. Orang yang pertama ini adalah seorang pria yang kasar, yang sangat berambisi untuk mendapatkan gadis tersebut. Lalu seorang lagi, dia adalah seorang pria yang kelihatan dia tenang, dia sopan, kelihatannya dia orang yang baik dan sederhana. Dan pada akhirnya memang lelang itu dimenangkan oleh pria yang bersikap tenang dan sopan itu, saudara, dengan harga yang cukup tinggi, sampai lawannya tidak bisa lagi mengimbangi tawaran yang dibuat oleh pria ini. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika lelang itu telah ditutup, juru lelang mengumumkan pemenangnya, lalu memberikan selembar kertas sebagai sebuah tanda bahwa perempuan atau gadis itu menjadi milik pemenang lelang tersebut. Itu yang dilakukan, saudaraku. Lalu segera juru lelang itu mengumumkannya dan memberikan kertas itu serta gadis itu diberikan kepada pemenang lelang itu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika gadis itu diserahkan kepada pria itu yang telah memenangkan lelang itu, gadis itu pun dengan sombongnya, dengan nada membangkang, dia memandang tuan barunya itu dengan mata penuh kebencian. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi semua sikap itu seketika itu berubah ketika ternyata tuannya itu pada saat itu di tempat itu masih di hadapan banyak orang dan di hadapan gadis itu, tuannya itu merobek-robek kertas kepemilikannya itu, saudara. Merobek-robek kertas hasil lelangnya itu, yaitu bukti kepemilikan akan gadis tersebut, saudaraku. Lalu pada saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kelembutan pria itu pun berkata kepada gadis itu sambil menepuk punggungnya, saudara. Dia katakan, "Anakku sayang, sekarang engkau sudah bebas. Saya sengaja membelimu dengan harga yang sangat tinggi itu agar engkau bisa bebas," kata pria itu dengan penuh kasih sambil merangkul gadis itu, saudaraku. Lalu mendengar perkataan pria itu, gadis budak itu pun terpaku, dia beku, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia berdiam diri tanpa berkata sepatah kata pun. Dia menangis, saudaraku. Dia menangis dengan begitu luar biasa, mengungkapkan kebahagiaannya atas apa yang dilakukan oleh pria tersebut. Lalu dia memeluk kaki pria itu sambil berkata kepadanya, dia katakan, "Oh Tuanku," dia katakan, saudaraku, "aku mengasihimu dan aku mau melayanimu seumur hidupku." Itu yang dikatakan oleh perempuan itu setelah dia melihat, menyaksikan betapa ternyata pria itu telah berbuat hal yang luar biasa demi untuk membebaskan, memerdekakan seorang budak perempuan
yang direbut oleh banyak orang pada saat itu. Lalu dengan sungguh-sungguh perempuan itu menyatakan bahwa aku ingin melayanimu Tuhan seumur hidupku. Dan sejak saat itu memang gadis itu saudara dengan sukacita dia melayani pria itu tanpa beban dan tanpa paksaan, karena dia telah menemukan sebuah kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau menolong, dan dia bisa mengubah kehidupan perempuan itu dari budak menjadi orang yang bebas dan merdeka. Dia begitu bersukacita, dia begitu bangga, dia begitu mengagumi pria itu, dan dia berjanji, aku mengasihimu dan aku mau melayanimu seumur hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya hanya ingin kita bisa memaknai apa arti kemerdekaan bagi setiap kita. Tema dari khotbah kita hari ini saudara, bahwa Allah yang memerdekakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang ingin hidup berada di bawah penjajahan. Siapapun, bahkan negara manapun, tidak ada yang mau lagi dijajah di zaman ini. Karena sesungguhnya kata penjajahan itu saudaraku, dia berasal dari kata jajah. Kalau kita lihat kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jajah itu artinya menguasai dan memerintah secara paksa. Artinya seseorang yang ada di bawah penjajahan, dia dikuasai dan diperintah secara paksa oleh orang yang menjajahnya. Itu yang kita lihat di sini. Jadi orang yang terjajah, dia tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan perasaannya, sebab semua harkat keberadaan dirinya dikekang oleh siapa yang menjajah dirinya tersebut. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Betapa pentingnya kemerdekaan ini, betapa berharganya kemerdekaan ini kalau kita memaknai ini dengan benar-benar dari pemahaman yang tulus. Penjajahan itu berarti perbudakan, saudara. Sebab mereka yang terjajah, mereka dalam kekuasaan siapa yang menjajahnya. Berarti dia budak. Semua kendali kehidupannya berada di bawah si penjajah itu. Untuk itu saudaraku, apa yang dapat kita pahami tentang Allah yang memerdekakan melalui khotbah kita ini? Lewat khotbah ini ada 2 poin yang ingin saya bagikan untuk kita. Kiranya 2 poin ini bermanfaat, membantu kita untuk melihat betapa berharganya nilai kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita ini, saudaraku. Yang harus kita syukuri dan harus kita hidupi dengan benar, dan kita isi kemerdekaan kita itu dengan baik. Yang pertama yang ingin saya angkat, kita sesungguhnya siapapun kita yang hidup di dunia ini, manusia apapun kita membutuhkan kemerdekaan. Kita butuh dimerdekakan. Karena apa? Karena sesungguhnya kita ini adalah hamba dosa. Ini persoalan terbesar yang dihadapi oleh manusia. Siapapun, tanpa melihat status sosial, pangkat, jabatan, umur. Firman Tuhan katakan bahwa semua kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan dalam keberadaan diri kita jika kita masih dalam status berdosa, masih hamba dosa, saudara. Ini penting bagi kita. Dalam pembacaan kita saat ini, Yesus berbicara di sana mengenai kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita lihat ini, apa itu kebenaran yang memerdekakan yang dimaksud oleh Yesus itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, atau lebih jauh lebih lagi kita memahami kebenaran yang memerdekakan dari apa sebenarnya yang diungkapkan oleh Yesus dalam kalimat ini, saudara. Penting untuk kita pahami, saudara, bahwa Yesus di sini berbicara bukan dalam konteks kemerdekaan bangsa Yahudi, dari penjajahan orang Romawi pada saat itu yang sedang menjajah mereka. Tetapi di sini Yesus dia sedang berbicara mengenai kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Ini yang harus kita pahami. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat dengan angkuhnya orang-orang Yahudi di sini mengatakan kepada Yesus bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Itu yang mereka katakan dalam ayat yang ke-33.
Mereka menilai diri mereka sebagai orang yang suci, sebagai orang yang tidak berdosa karena faktor keturunan langsung mereka dengan Abraham, bapa orang beriman itu. Tetapi benarkah demikian, saudaraku? Sesungguhnya mereka sangat keliru dengan membuat pernyataan seperti itu. Sebab kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 6, di sana dikatakan bahwa manusia dahulunya adalah hamba dosa, dan hukum Taurat diberikan kepada manusia itu supaya mereka mengerti tentang dosa, untuk memperingatkan kepada manusia akan dosa-dosa mereka. Itu yang kita lihat di sana. Sehingga dapat kita pahami, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa di dunia ini. Firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya, sehingga menurut Yesus, orang yang masih hidup dalam dosa itu adalah hamba dosa. Jadi ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, semua kita membutuhkan kemerdekaan, karena tanpa dimerdekakan oleh Tuhan, kita semua adalah hamba dosa, saudara. Dan oleh karena perhambaan dosa, kita semua akan binasa dalam kematian kekal di neraka bersama dengan setan yang memperhamba kita. Ini yang kita lihat. Dan sebagai hamba dosa, kita butuh pertolongan yang dapat membebaskan kita, yang dapat memerdekakan kita dari kuasa perhambaan dosa tersebut. Yang dapat melakukan itu bukan karena kita mampu, bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita atau harta jabatan kita. Itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus Yesus, satu-satunya pribadi yang disiapkan Allah untuk menjadi jalan kebenaran dan keselamatan bagi kita, untuk kita bisa memperoleh kemerdekaan yang sejati dari belenggu dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar ini, kita butuh dimerdekakan. Kita membutuhkan kemerdekaan, siapapun kita. Selagi kita sadar bahwa kita masih hidup dalam dosa, kita membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memerdekakan kita. Dan yang kedua, saudara, kemerdekaan yang kita harapkan itu, kita hanya bisa peroleh itu di dalam Yesus Kristus. Ya, kita beroleh kemerdekaan itu hanya di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Tidak dengan yang lain, tidak dengan cara lain, tidak di tempat manapun kita memperoleh itu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kebenaran yang memerdekakan itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudara. Yesus berbicara tentang dirinya sebagai kebenaran yang memerdekakan manusia dari perbudakan dosanya. Itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-36. Dikatakan di situ, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu yang kita lihat di sana, saudara. Ia memerdekakan manusia yang percaya kepadanya, tentunya lewat karya penebusan Kristus di kayu salib. Itulah dia mengerjakan pembebasan, kemerdekaan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, saudara. Dan setiap kita mau percaya kepadanya, kita akan ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan, dari kuk, dilepaskan dari kuk perhambaan dosa itu, saudara. Itu kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Itulah kebenaran yang dimaksud oleh Yesus di sini, yaitu dirinya sendiri yang diberikan sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, supaya kita bisa beroleh kebebasan, kemerdekaan, kelepasan dari perhambaan kuk dosa itu, setan dan kematian itu sendiri, saudaraku. Itulah kebenaran yang dimaksud Yesus. Karena bagaimanapun, saudaraku, manusia dalam kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa dapat melepaskan dirinya dari perhambaan dosa. Siapapun, tidak seorang pun dapat melepaskan diri dari dosanya. Bukan walaupun kita mempunyai pengetahuan, punya harta, punya kekayaan, tetapi kelepasan dari perhambaan dosa adalah anugerah dari Allah di dalam Kristus Yesus, yang memberikan dirinya satu-satunya jalan kebenaran yang bisa memerdekakan kita.
Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kita simak kalimat ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, kamu adalah murid-Ku. Kata tetap di sini meno dalam bahasa Yunani, yaitu tinggal menetap, saudaraku. Ya, tinggal menetap berarti tidak berpindah-pindah. Dia konsisten. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, mari kita jadikan Tuhan menjadi pemimpin, menjadi pandu, dan menjadi Tuhan serta juru selamat bagi kehidupan kita. Orang yang menetap tinggal dalam firman Tuhan adalah orang yang tetap setia, hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita lihat dari penjelasan Yesus di khotbah kita hari ini. Alkitab mencatat, saudaraku, bahwa kebenaran itu sudah datang ke dalam dunia ini, dan kebenaran itu sudah diberikan kepada kita. Sudah diberikan, saudaraku. Yang menjadi persoalannya sekarang adalah, maukah kita hidup dan tinggal menetap dalam kebenaran itu, atau kita mau tetap untuk diperhamba oleh dosa kita? Kebenaran sudah ada di tengah-tengah kita, tetapi ada begitu banyak orang yang lebih suka hidup dalam perhambaan dosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memanfaatkan, menghargai. Jangan kita membuat percuma dan sia-sia kebenaran yang telah dicurahkan Allah hanya karena kedegilan hati kita, kekerasan hati kita, tegar tengkuk kita yang selalu hanya ingin mengikuti keinginan diri kita yang berdosa, sehingga kita tetap diperhamba dalam keberdosaan kita. Pilihannya itu ada di tangan kita masing-masing, saudaraku. Tetapi mengingat bahwa tidak ada orang yang mau hidup dalam penjajahan, maka tentu saja kita, secara logika kita berpikir, kita pasti mau hidup dalam kebenaran yang memerdekakan itu. Karena saya katakan tadi, tidak ada orang yang mau hidup dalam penjajahan, terjajah, terikat, terkurung, terbelenggu. Tetapi kalau kita lihat kenyataan yang terjadi, saudaraku, ada begitu banyak orang yang memberi dirinya diperhamba, dijajah, diikat, diperbudak oleh keinginan-keinginan dagingnya, oleh keinginan-keinginan duniawinya yang berdosa dalam dirinya sendiri, saudara. Mari kita menyadari hal ini, sebab kita pahami di sini bahwa kemerdekaan itu telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Hanya kita perlu bersikap mau menerima atau tidak, saudaraku. Ataukah kita mau tetap tinggal dalam keberdosaan kita, menjadi hamba dosa untuk selama-lamanya. Dia Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang merindukan anugerah Allah dalam diri kita, saudara. Mari kita merespon ini dengan baik. Sebagai kesimpulan yang ingin kita dapatkan dari penjelasan ini, mari saudaraku, kemerdekaan Kristen itu bukanlah kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas. Ini juga perlu kita pahami. Memang di dalam Kristus kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan. Tetapi itu bukan bermakna bahwa kita bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Bukan seperti itu, saudaraku. Itu sebab firman Tuhan katakan, janganlah engkau mempergunakan kemerdekaanmu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Jangan, saudaraku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, bahwa kemerdekaan Kristen itu seumpama gerbong kereta api yang berjalan di atas relnya. Dan jika kereta api itu keluar dari relnya, saudaraku, maka dapat dipastikan kereta api tersebut dia akan tergelincir, dia akan mengalami masalah, dia akan mengalami persoalan kehidupan yang berat. Atau kalau kita katakan seumpama ikan yang tetap berada di dalam air. Kemerdekaan yang seperti ini, saudara, ada aturannya, ada rule-nya yang harus kita pahami. Sebab jika ikan keluar dari dalam air, saudaraku, bisa dipastikan bahwa ikan itu akan kekurangan oksigen. Dia akan kekeringan, dia akan lemas, dan dia akan tidak berdaya, dan padanya dia akan mati, sudah. Artinya, ketika orang Kristen tidak memahami arti kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita memanfaatkan kemerdekaan tanpa batas sebebas-bebasnya, itu akan membawa kita terjebak dalam kebinasaan dan kematian. Ada rule yang harus kita ikuti, saudaraku. Ini penting. Ada aturan yang harus kita pahami di sini. Kekristenan adalah, kemerdekaan Kristen adalah kebebasan berekspresi.
kebebasan melakukan kasih Tuhan dengan landasan kasih Kristus yang benar. Artinya ketika kita benar-benar berkata bahwa kita telah merdeka, ada sebuah ekspresi sukacita besar dalam diri kita sebagai ungkapan syukur kita untuk hidup dalam sukacita Tuhan sebagai orang sudah merdekakan. Ya, ini penting bagi kita mengekspresikan sukacita kita sebagai bentuk kasih kita kepada Kristus, sehingga kita selalu hidup di dalam kasih kepada sesama. Orang percaya hendaknya selalu mengingat juga menghargai proklamasi kemerdekaannya yang sudah dikumandangkan oleh Kristus dalam peristiwa penyaliban dan kebangkitannya. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh itu ada sebuah kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh Kristus sendiri. Ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan meroleh kebebasan, kemerdekaan, dan kehidupan yang kekal. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita semua senantiasa berdiri teguh sebagai pemenang dalam kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan kita dengan hidup benar, hidup bersekutu, tetap tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita menghasilkan buah-buah kemerdekaan dalam diri kita sendiri, saudara. Kita perlu menolak segala kuk perhambaan dalam diri kita. Sebagai orang berdosa dikatakan, jangan mau diperhamba oleh dosa lagi. Jangan mau diperhamba oleh keinginan-keinginan daging yang berdosa, keinginan-keinginan dunia yang membelenggu keberadaan hidup kita selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Yesus, dia bukanlah hamba siapa-siapa. Dia adalah Allah, anak Allah. Tetapi kalau kita lihat, dia menjadikan dirinya hamba kepada semuanya, supaya kita dapat ditolong, supaya dia dapat melayani kita dan juga memenangkan kita untuk Tuhan, saudara. Ini luar biasanya Kristus bagi kita. Dia bukan hamba siapa-siapa, tetapi menjadikan dirinya menjadi hamba bagi kita, supaya oleh kehidupannya kita diangkat, kita ditolong, kita dibebaskan dan dimerdekakan di dalam Tuhan, saudara. Jadi pembebasan di dalam Kristus inilah yang telah mengangkat orang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Itu. Jadi siapa yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang berhak juga tinggal di dalam rumah Bapa sebagai ahli waris dari kerajaan Allah. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, kita diberikan status baru, anak-anak Allah. Yang tadinya kita hamba setan, hamba dosa, kita hamba Allah, anak-anak Tuhan. Yang tentunya sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hak waris untuk tinggal di surga dan memperoleh semua warisan kerajaan Allah dalam diri kita, saudara. Ini kebahagiaan, kemerdekaan orang-orang Kristen, saudaraku. Itu yang perlu kita pahami. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kira memberikan kita pemahaman, pemahaman yang sederhana untuk menangkap kebenaran ini, bahwa siapapun kita membutuhkan kemerdekaan. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan mengangkat kita dari belenggu dosa kita. Kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk membayar seluruh harga hutang dosa yang membelenggu memperhamba kita. Dan ketika Tuhan membayar itu, dia membayar itu sehingga dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi pewaris dalam kerajaannya. Betapa bahagianya dan betapa bersyukurnya kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat senantiasa menjaga tanggung jawab kita saat inilah, mari kita menjaga, memelihara, serta mengisi kemerdekaan Kristen kita dengan semangat, dengan baik di dalam Tuhan tentunya, saudaraku. Sehingga kemerdekaan ini bisa menumbuhkan di dalam diri kita pengharapan serta sukacita besar untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Kita tetap diteguhkan, diyakinkan bahwa Tuhan yang memerdekakan kita, Dia mampu juga menolong kita menghadapi setiap perkara dan persoalan hidup yang kita hadapi hari ini. Itu yang saya sampaikan pada minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun saudara menerima kebenaran ini.
Saudara yang kasih Tuhan, terimalah ini menjadi kebenaran yang bisa membantu kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Sehingga biarlah tangan Tuhan mengangkat saudara semuanya. Yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang tidak berdaya diberikan kekuatan, yang jatuh bisa diberdirikan oleh Tuhan kembali, yang sakit boleh diangkat oleh Tuhan, sehingga engkau bisa bersuka cita sebagai orang sudah dimerdekakan oleh Tuhan menghadapi persoalan hidup ini dengan kekuatan tangan Tuhan. Kita diberikan jaminan kemenangan bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman yang kami sudah terima dalam minggu kami hari ini. Berkatilah setiap kami yang telah menerima firman-Mu. Persiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh benar-benar menyadari bahwa kami orang berdosa, membutuhkan pertolongan Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan kami bisa dilepaskan, dimerdekakan. Oleh karena itu berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan khotbah ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Tentu dalam situasi pandemik saat ini ada begitu banyak umat-Mu yang masih sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Dalam proses pemulihan sakit penyakit mereka, campur tangan atas mereka, ulurkan tangan-Mu, bantu mereka, kuatkan, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya hamba-hamba Tuhan saat ini, ada banyak keluarga hamba-hamba-Mu yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka. Itulah doa kami saat ini Tuhan. Terlebih hamba doakan umat Tuhan yang hari ini oleh karena PPKM ini Tuhan, sehingga kami sulit untuk beribadah di rumah-Mu ini. Hamba doakan mereka yang beribadah di rumah, Tuhan hadir dalam ibadah mereka, melawat mereka dan memberkati mereka semua. Penuhkan sukacita mereka dalam setiap ibadah mereka hari ini. Lawat mereka dengan firman-Mu. Hamba juga doakan anak-anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka pun Tuhan tetap memberkati. Yang berulang tahun hari ini penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur. Ada begitu banyak umat Tuhan yang terbelenggu oleh persoalan hidup yang berat, oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan doa ini, hamba minta campur tangan Tuhan membantu, menolong, memberkati mereka. Biarlah mereka beroleh sukacita dari Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kami berharap apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetap semangat saudara. Ya, kami menyampaikan tetaplah semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itulah komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan, men-share khotbah ini, ya, dan juga supaya banyak orang bisa diberkati oleh Tuhan. Memberikan komentar yang baik di link YouTube kami juga saudaraku. Juga like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan itu kemuliaan Tuhan tentunya. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudaraku. Ya, selamat, semangat beribadah. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara semua dimanapun mendengarkan khotbah hari ini. Shalom.